nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita lanjutkan pembacaan hadis yang diambil dalam kitab Fadilatul Dzikir, bab tentang keutamaan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Hadis yang kemarin, yaitu hadis yang ketiga, dengan lanjutan penjelasan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah aw wajabat lahul jannah, wa man qala subhanallahi wa bihamdihi mi'ata maratin kataballahu lahu mi'ata alfi hasanatin wa arba'an wa ishrina alfa hasanah. Qalu ya Rasulullah, idza la yahliku minna ahadun? Qala bala inna ahadakum laji'u bil hasanati law wudi'at ala jabalin asqalathu thumma taji'un ni'matu fatadhhabu bitilka thumma yatawalau ar-rabbu ba'da dhalika birrahmah. Rawahu Hakim. Dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka wajib baginya syurga. Dan barang siapa berzikir subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka ditulis baginya 124.000 kebaikan. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, jika demikian maka pada hari kiamat tentu tidak ada orang yang binasa. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tentu nanti ada sebagian orang yang akan membawa banyak kebaikan. Jika diletakkan di bumi maka gunung pun akan hancur. Namun jika dibandingkan dengan nikmat Allah, maka itu semua seolah-olah tidak ada apa-apanya. Allah SWT akan menolong dengan rahmatnya sesuai dengan kehendaknya. Hadis riwayat Hakim. Keterangan lanjutannya sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, termasuk nikmat Allah yang akan ditanyakan ialah ketentraman hati dan kesehatan tubuh. Mujahid rahmatullah alaih berkata, termasuk nikmat yang akan ditanyakan ialah semua kelezatan yang pernah dirasakan di dunia ini. Ali radhiyallahu anhu berkata, nikmat-nikmat yang akan ditanyakan pada hari kiamat termasuk juga kesehatan. Seseorang bertanya kepada Ali, apakah yang dimaksud oleh ayat kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu? Al-Quran surah At-Takasur ayat 8. Ia menjawab, termasuk yang akan ditanyakan adalah gandum yang dibuat roti dan air yang diminum, juga semua tempat tinggal yang telah ditempatinya. Diriwayatkan bahwa ketika ayat di atas diturunkan, sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah orang-orang yang tidak sempurna makannya atau sering lapar juga akan ditanya, atau juga yang tidak dapat makan roti dengan cukup? Terhadap pertanyaan tersebut maka turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang artinya, bukankah telah aku berikan nikmat kaki untuk berjalan dan air sebagai minuman? Ini semua adalah nikmat. Dalam hadis lain disebutkan bahwa setelah ayat ini turun, sebagian sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nikmat apa yang akan ditanyakan sedangkan kami hanya memperoleh sekedar kurma dan air untuk minum, dan pedang kami selalu siap di pinggang untuk melawan musuh. Kedua hal itu tidak mereka dengan mudah. Nabi SAW bersabda, sebentar lagi kalian akan mudah untuk memperoleh nikmat. Di dalam hadis yang lain diterangkan bahwa yang akan ditanyakan pada hari kiamat adalah tentang kesehatan tubuh.
Allah SWT bertanya, kami memberikan kesehatan tubuh kepadamu, bagaimanakah kamu mempergunakannya dan apakah yang telah kamu lakukan untuk memperoleh keridhaan Allah? Kami juga telah memberikan air dingin kepadamu. Air dingin merupakan nikmat dari Allah yang sangat berharga. Pada saat manusia tidak dapat memperoleh air untuk mencukupi keperluan mereka, barulah mereka akan mengetahui hakikat kenikmatan tersebut. Dan seringkali kita tidak menyadari nikmat yang sangat besar ini. Dalam sebuah hadis disebutkan tentang kenikmatan yang akan ditanyakan pada hari kiamat, yaitu mengenai sepotong roti yang mengenyangkan, air yang menghilangkan haus, dan pakaian yang dikenakan untuk menutup aurat. Pada suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya, berjalan di bawah terik matahari. Setibanya di masjid menjumpai Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Hai Abu Bakar, untuk apakah engkau keluar rumah?" Jawab Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Saya keluar karena lapar." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, saya juga keluar karena lapar." Ketika keduanya sedang berbicara, datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau bertanya, "Mengapa kalian berada di sini?" Jawab mereka, "Ya Rasulullah, kami berada di sini karena lapar." Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Saya juga keluar karena lapar." Lalu ketiga-tiganya pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ketika itu Abu Ayyub radhiyallahu anhu tidak ada di rumah, dan istrinya lah yang menyambut mereka dengan perasaan hormat dan gembira. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kemanakah Abu Ayyub?" Jawab istrinya, "Sebentar lagi ia datang, baru ada keperluan." Tidak lama kemudian datanglah Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Dengan penuh kegembiraan ia menyerahkan kurma untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta tamu-tamunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur, "Abu Ayyub, engkau memetik kurma yang kuning basah dan yang setengah masak." Jawab Abu Ayyub, "Saya memetiknya sesuka saya agar engkau dapat memilih dengan baik. Ambillah sesuka engkau ya Rasulullah." Lalu Abu Ayyub radhiyallahu anhu segera menyembelih kambingnya dan memasaknya. Sebagian dagingnya disate dan ada yang digulai. Kemudian Rasulullah SAW mengambil sedikit roti dan daging lalu diberikan kepada Abu Ayyub radhiyallahu anhu seraya bersabda, "Kirimkanlah daging ini kepada Fatimah radhiyallahu anha karena ia sudah berhari-hari tidak makan." Abu Ayyub radhiyallahu anhu segera menyampaikannya dan segera kembali. Akhirnya mereka makan sampai puas. Rasulullah SAW bersabda, "Perhatikanlah, ini semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Roti, daging, kurma yang kuning basah dan yang setengah masak, semuanya adalah nikmat Allah." Sambil berkata demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis dengan meneteskan air mata. Nikmat inilah yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Inilah yang menyebabkan para sahabat merasa takut dan banyak berpikir atas nikmat yang dimudahkan. Sekalipun kenikmatan itu sangat diperlukan, nikmat itu tetap akan ditanyakan pada hari hisab. Rasulullah SAW bersabda, "Mensyukuri nikmat Allah itu sangat penting. Jika kamu akan menikmati makananmu, bacalah Bismillah. Dan jika selesai makan dengan puas, maka bacalah Alhamdulillahilladzi huwa ashba'ana wa an'ama alaina wa afdalah." Segala puji bagi Allah yang telah memberi kenyang dan memberi kenikmatan pada kami dan telah memberi manfaat. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis dan penjelasan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita maksud dari hadis yang kita dengarkan bersama, dan kita dapat melaksanakan serta menyampaikan kepada saudara kita yang lain. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.